di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung. Lestari menilai mendapatkan peralatan agroforestry berupa tank semprot dan sepatu boot senilai 10 juta rupiah. Lalu KTH Bandung Jaya 6, Kapoktan Tunggal Jaya, Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik, menerima peralatan agroforestry berupa mesin pencacah rumput dan ranting serta sepatu bot senilai 10 juta rupiah. Serta Gapoktan Sumberjaya, Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, mendapatkan Wakil Bupati Lampung Timur beserta jajarannya, termasuk kepala desa. Mana kepala desa tadi? Ya, Pak. Oh. Kan senang kalau saya hormati kepala desa ya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang sengaja saya ajak karena kita harus bersama-sama untuk peka. Tahu peka? Lebih sensitif terhadap situasi kondisi yang dibutuhkan oleh rakyat. Beliau ini raja duit, Bank Indonesia. Wah, jadi siapa tahu nanti akan mengambil kredit usaha rakyat dan sebagainya. Beliau sudah lihat, beliau sudah ini, nanti kita akan ukur. Karena kur itu banyak cairnya di kota, tidak cair di desa. Padahal kredit usaha rakyat banyak di desa. Berarti kan saya ngebela bapak-bapak ini. Jangan cuma ngedengar omongan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz itu orangnya udah nggak ada masalah lagi sehingga masuk surga ukurannya. Kalau kita ini masih banyak masalah untuk menuju yang disampaikan Pak Ustadz tadi, maka kita harus bersama-sama. Tenan ya iki? Tenan. Ya Pak Ustadz, orang sholat kan? Nah ini saya belum pernah memerintahkan ini, tetapi ini sudah didaulat para petani alpukat. Belum ada yang namanya petani, tapi karena dia udah terima jadi. Dengan gencarnya bapak-bapak, saya juga tadinya nggak masuk akal. Karena lahannya berbatu. Biasanya petani mau cari enak, tanahnya subur, harganya murah, banyune ono. Dia ngajarin saya nggak mau. Dia bilang akeh belum tentu banyak, tapi banyune ono. Walaupun tadi sudah ada yang nih, tolong sih Pak sumur bor, nah kan, ya namanya rakyat harus saya perhatikan kan gitu loh. Tetapi dengan kegigihan yang selama ini daerah hutan lindung, betul kan? Nggak ngajarin saya sudah. Registernya register 38 di wilayah Gunung Balat. Pada waktu saya kepala dinas kehutanan dulu itu nggak ada yang hebat, nggak ada yang gagah, nggak ada yang jago orang Gunung Balat ini. Kalau saya datengin kamu orang ini, nah tapi udahlah, biarlah. Suatu saat saya jadi gubernur, saya pasti ketemu dengan mereka. Ya pagi hari ini kita ketemu. Yang tadinya bapak-bapak itu terkesan di Kementerian Kehutanan, dulu Departemen Kehutanan, termasuk di pemerintah provinsi, bahwa ada kesewenang-wenangan rakyat untuk merubah fungsi hutan lindung. Sehingga termasuk saya, kepala dinas kehutanan, agak marah. Tapi berhubung saya sabar, ternyata sekarang ini balik lagi rakyat ini menanam pohon tanpa minta-minta, malahan
mampu memproduksi dan menjual sendiri. Jenenge alpukat bapak itu dipotong orang pasti bapak marah-marah. Betul kan? Nah, semakin banyak alpukat ditanam, maka fungsi hutannya akan kembali. Gunung Balak itu sebagai register 38 yang berfungsi untuk menjaga lingkungan, tapi nilai ekonomi. Tapi saya belum setuju. Siapa yang bikin itu? Woi, tulisan itu. Juga mengharapkan mereka bisa langsung, tetapi kepada orang yang bertanggung jawab gitu loh, ketua kelompok. Jadi jangan ada maklar lagi yang bisa memainkan situasi itu, ketua kelompok, sehingga ada komunikasi yang jalan, atau melalui dinas perindustrian perdagangan dan dinas pertanian yang bertanggung jawab tentang teknis pertumbuhannya. Bisa ya. Nah, saya perintahkan dinas langsung melakukan itu. Nah, yang terkait dengan apa namanya, ada buah, ternyata dia tidak bisa masuk ke wilayah perdagangan. Bisa saja dia luka, bolong, atau udah kematangan. Nah, tolong ini komunikasikan manfaatnya yang tidak bisa dijual. Ini harus ada, apakah industri, apakah apa itu, untuk apa itu biasanya Pak soalnya? Bahan kosmetik, sehingga dalam proses awal mereka bisa diberikan di sini, nanti dibawa ke sana, sehingga pada akhirnya bisa berfungsi untuk kosmetik. Tetapi buat petani yang penting nak didol untuk konsumsi laku, sing ora laku eneng sing beli. Ngerti nggak bahasa Jawa? Ngerti bahasa Jawa, karena kan belajar bahasa Jawa, walaupun salah mohon maaf. Nah, yang kedua, mana dari bapak yang tadi itu? Yang kedua yang sana Pak, belakang Pak. Berdiri. Pak. Sudah berdiri Pak. Saya ini baru sekali ke sini Pak, bapak jangan dulu marah-marah ke saya. Kalau saya pulang nanti saya nggak mau, kan rugi semua orang rame ini. Gara-gara bahasa bapak tidak santun. Coba bahasanya diperbaiki. Mohon maaf Pak, kami ini kadang-kadang terbuai dengan janji-janji. Ternyata janji-janji itu hanya sekedar cerita. Kan enak saya ngedengarnya. Saya pasti tahu. Ketika ada orang mau kampanye, ketika mau ada ini, pasti itu. Kalau saya kan nggak pernah kampanye di sini. Janji apa yang saya berikan? Iki wong Lampung iki kadang-kadang mudah tersinggung, tapi baik hati nih. Jadi kau jangan bikin tersinggung. Tolong, Pak Ustadz, kepala desa, mana? Kok ini berubah begitu saya agak kenceng gitu? Itu kampanye, Pak. Duduk dulu kita ini. Kami nggak perlu janji, tapi kami perlu pembuktian. Wong sing janji, wong dari Jakarta, wong dari provinsi, dari kabupaten, nih aku sing dituduh bapak ibu. Nggak bercanda. Iya, nih aku ki eksekutif mas. Oh piye iki? Ya wis, pokoknya wis aku maafin. Nanti apabila ada janji-janji dari partai saya, warnanya apa partai saya? Laporin ke saya. Kalau mereka hanya janji-janji, saya coret. Kau sebagai ketua buktikan itu, bahwa ini adalah rakyat kita, masyarakat kita, apalagi dia senang dengan warna kuning. Ini aku itu bukan kampanye loh, cuman ngasih tahu aja. Oke, kita nggak boleh terus lagi soal itu ya. Kan udah paham lah. Kau tahu yang aku mau. Aku tahu yang kau mau. Udah begitu aja. Nah, yang ketiga, Sama Pak, soal pasar Pak. Soal pasar ekspor Pak. Pasar ekspor. ya, Dinas Perindustrian Perdagangan komunikasi. Keamanan Pak. Tapi saya minta data yang benar. Luas lahannya berapa?
rata-rata produksinya per hektar berapa? Produksinya ini apakah melalui harian, mingguan, atau kan kalau padi itu kan 3-4 bulan sekali, kan gitu loh. Nah kalau ini bagaimana nih? Kalau dia panen tiap hari berapa rata-rata, sehingga nanti mereka yang akan datang ke sini skalanya perdagangan lokal, perdagangan antar pulau, atau ekspor. Jangan ngegas-ngegas ekspor tetapi produksinya belum. Nah, ini aku ngerti, makanya kita kalau nanti saya udah pensiun, saya mau beli juga tanah di sini. Boleh ini ya. Kawasan hutan, Pak. Ini aku nanam, kita sama-sama. Tinggal bapak-bapak nyubit saya, woi Pak, yang bener dong Pak, ini nggak laku nih. Nah, kan enak, jadi nggak perlu rapat-rapat lagi begini kan, gitu loh. Tapi ini ternyata Bapak ketawa, Bapak udah beli belum? Jangan kenapa ini. Dan tolong ya Pak Kades, jangan ada sertifikat. Nikmati yang boleh menempati itu, yang mampu menanam, memfungsikan kawasan sehingga menjadi hutan yang produktif dan ekonomis. Itu aja. Di Brazil sana tuh hutannya dikelola oleh rakyat loh Pak. Masa kita nggak boleh? Tetapi jangan sampai lingkungan menjadi terganggu. Apa kata Indonesia? Kementerian Kehutanan. Kalau register 38 ini, apa namanya? Gunung Balak ini berubah dari 10-15 tahun yang lalu, bahwa dirampah, ditanam fungsi lain, sekarang menjadi hutan lagi. Luar biasa. Tapi saya yakin, di bawah kepemimpinan saya yakin ini akan menjadi hutan yang produktif, nilai ekonominya tinggi, menuju rakyat sejahtera. Ini hutan lestari rakyat sejahtera belum. Anda ini kan lebih baik membuat polisi pribadi. Swakarsa, apa istilahnya? Pamput Swakarsa. Wong panen ini tiap hari jadi satu buah 5 perak. Kali berapa buah itu gaji mereka. Tetapi pihak Polsek itu dan Koramil juga tetap diajak supaya ada komunikasi. Pak, menurut saya lebih susah mencari rezeki daripada mengendalikan rezeki. Ini kan sudah dalam bentuk rezeki. Kok ngaman ini ora iso? Betul kan? Duduk sama-sama. Makanya jangan cerai-berai para petani ini. Ayo duduk di bawah kelompok nih. Bagaimana nih? Sumbangan nih. 5 perak 1 buah. Kali 1 bulan 5 perak itu bisa memberikan itu. Bapak-bapak tidak merasa terbebani karena dia 5 perak kan. Ya atau terserah kamu orang lah. Yang penting gajinya berapa per bulan. Dan mungkin Pak Kapolsek bisa memberikan jawaban ini. Karena saya nggak ahli di bidang itu. Tolong Pak, bagaimana supaya masyarakat ini bisa aman karena Bapak. Tapi kalau setuju juga yang dari saya itu ada insentif juga, ya bukan berarti Anda minta, tetapi supaya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Memang beberapa waktu yang lalu kami dari Ketua Kelompok Gapoktan Asmawi dengan Kepala Desa sama Pak, kita akan membentuk PAM Swakarsa Pak. Ya, sudah konsepnya sudah dari Gapoktan sudah diucapkan Pak. Siap. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesini ya untuk panen alpukat bareng. Bapak Gubernur, sebagai info tambahan bahwa pohon-pohon alpukat yang ditanam oleh petani ini berasal dari sumber indukan pohon yang Nah, teman-teman,
acara pemetikan alpukat siger oleh Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam pemetikan pertama ini akan membawa masyarakat Lampung Timur menjadi berjaya. Amin. Wajib menanam pohon tajuk tinggi per hektarnya 400 batang. Kalau misalnya 100 batang dalam 1 hektar bibit alpukat, Pak Bupati, kemudian silakan Pak Bupati disaksikan Pak Glo. Ya, ini Pak Bupati. Ya, nanti diangkat dua-duanya. Angkat juga Pak. Sini Pak, sini Pak. Tambah lagi Pak, biar diangkat. Palabang nih. Ini. Monggo Pak. Mari Pak. Palabang yang panen. Ya. Palabang. Mari Pak. Silakan Pak. Biar Ini ada unik Pak. ada kulitnya. Ini unik Pak ini Pak. Ini Pak yang panjang. Nah, banyak sekali Pak. Ya. Oke. Nah, Bapak pegang ini Pak. Silakan foto bertiga Pak. Ya. Pak. Hebat loh. Ini keunikannya di sini Pak. Bahkan nggak ada Pak. Bareng-bareng Pak. Ayo. Oke. Ada lagi? Masa depan petani Lampung. Sini Pak. Sukses. Petani. Alpukat. Gubernur. Sudah.